yang diampu oleh Bapak Dr. Iswadi MPD. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iswadi MPD dan semua sahabat dan teman-teman yang mengikuti mata kuliah Kewirausahaan 1. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah bisnis online aplikasi premium. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Elis Febrianti, Maria Gasparina Natalia Bako, Rani Fitria AS, Ainun Lutfia Ainun Naim, dan yang terakhir yaitu Salsabila Amalia Ramadhani. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, dan yang terakhir yaitu sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Yang pertama itu ada pengertian ide bisnis. Latar belakang ide bisnis. Pengertian ide bisnis yaitu ada ide bisnis merupakan suatu bayangan mengenai bisnis yang akan dibuat pada masa seperti saat ini, di mana segala sesuatu menjadi mahal dan terasa sangat berat, beban biaya di masyarakat. Dengan ide bisnis jual aplikasi premium akan menjadi sebuah aplikasi penolong bagi kalangan masyarakat menengah untuk tetap bisa menikmati berbagai hiburan online. Bisnis yang akan kami jalankan ini merupakan suatu bisnis yang biasa dibutuhkan oleh kalangan remaja karena beberapa aplikasi membutuhkan berlangganan terlebih dahulu untuk mengakses aplikasi tersebut. Hal tersebut dikarenakan untuk berlangganan secara mandiri akan mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Seperti pada aplikasi Netflix dengan jenis paket individual premium berkisar Rp120.000 sampai Rp168.000 per bulan. Selain itu, contoh lainnya pada aplikasi YouTube Premium berkisar Rp59.000 per bulannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber biaya dalam bisnis online aplikasi premium ini. Tentu dalam melakukan suatu bisnis diperlukannya untuk memiliki sebuah modal yang cukup sebagai langkah awal dari bisnis yang ingin dijalani. Dalam bisnis jual aplikasi premium ini, modal dapat bersumber dari uang tabungan. Uang tabungan ini didapatkan dari menyimpan sebagian uang jajan yang diberikan oleh orang tua kepada kita. Tentu selama kita bersekolah, orang tua akan memberikan uang jajan, maka dari situlah kita akan menabungkan sebagian uang itu untuk digunakan sebagai modal dalam bisnis ini. Next. Selain itu, bisnis jual aplikasi premium ini tidak mengeluarkan modal pribadi yang terlalu banyak. Dapat dilihat bahwa penggunaan handphone dalam bisnis ini berasal dari pemberian orang tua yang dapat kita gunakan dengan sebaik mungkin. Sehingga dari adanya fasilitas tersebut akan menghasilkan uang kita sendiri dari handphone yang sudah diberikan. Selebihnya, untuk deposito dan kuota internet dapat bersumber dari uang pribadi yang sudah ada dalam tabungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Elis Febrianti. Dalam modal bisnis jual aplikasi premium, terdapat modal awal yaitu handphone dan deposito. Harga handphone bervariasi, ada yang dari harga terendah hingga harga termahal. Dalam bisnis ini, handphone yang digunakan berkisar Rp1.800.000. Dan deposito sendiri digunakan untuk bergabung sebagai penjual atau menjadi reseller. Sehingga dalam bisnis ini digunakan deposito seharga Rp30.000, sehingga total modal bisnis jual aplikasi premium berkisar Rp1.830.000. Adapun biaya operasional per bulan, yaitu kuota internet yang digunakan untuk bertransaksi sebagai arti melakukan penjualan atau menjalankan bisnis, yaitu dengan harga Rp75.800. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya adalah target omset. Contohnya, kita menjual aplikasi premium Netflix dengan durasi 1 minggu dan 1 bulan. Target omset hariannya adalah 10 transaksi per hari untuk Netflix 1 minggu. Kemudian 5 transaksi per hari untuk Netflix 1 bulan. Jadi target omset harian untuk Netflix 1 minggu adalah 3.000,
dikali 10 sama dengan 30.000 per hari. Kemudian untuk yang 1 bulannya adalah 5.000 kali 5 sama dengan 25.000 per hari. Maka target omset harian yang ingin kita capai adalah 30.000 ditambah 25.000 sama dengan 55.000 per hari. Kemudian untuk target omset bulanan, untuk Netflix 1 minggu adalah 300 transaksi dan untuk yang 1 bulan adalah 150 transaksi. Maka target omset bulanannya adalah 30.000 dikali 30 sama dengan 900.000 dan 25.000 dikali 30 sama dengan 750.000. Maka hasilnya adalah 1.650.000 per bulan. Kemudian saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan target pasar. Target pasar adalah sekelompok orang yang akan menjadi target penjualnya, penjualan produk yang kita jual. Target pasar yang digunakan pada bisnis ini ditujukan untuk kalangan anak muda. Kami memilih target pasar ini dikarenakan aplikasi premium ini banyak diminati untuk sarana hiburan online. Pada bagian target pasar ini yang perlu diperhatikan yaitu channel. Tujuan dari channel ini adalah untuk membangun komunikasi yang baik. Contohnya seperti kita sebagai penjual harus menyampaikan kebutuhan pelanggan, sehingga dari komunikasi tersebut, kita sebagai penjual dapat memahami bagaimana cara untuk mengembangkan bisnis yang sedang kita jalankan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Hal ini juga dapat membantu usaha kita yang sedang merintis akan menjadi berkembang. Dan yang terakhir, yang perlu diperhatikan juga target pasar yang potensial. Maksudnya kita menjual aplikasi premium, maka sudah jelas target pasar yang dibutuhkan adalah anak muda, yang akan memudahkan mereka untuk menonton film dan lain-lain. Sasaran ini pun sangat sesuai untuk anak muda yang sangat aktif di media sosial, ya di mana media sosial ini menjadi peluang besar untuk membantu kita mempromosikan bisnis yang kita jual. Selanjutnya itu pesaing dalam bisnis. Jual aplikasi premium. Tentu dalam menjalankan suatu bisnis, kita akan bertemu dengan para penjual lain yang berbisnis sama dengan apa yang kita jual. Itu sudah merupakan hal yang sangat wajar terjadi dalam dunia bisnis. Jika dilihat dari bisnis jual aplikasi premium ini, pesaing yang akan dihadapi tentu sesama anak remaja yang ingin menghasilkan uang dari bisnis yang bermodal tidak terlalu besar ini. Terkadang pesaing dalam bisnis ini dilihat dari harga yang ditawarkan oleh penjual kepada para target konsumennya. Tentu, perbedaan harga dalam menjual aplikasi premium akan mudah untuk ditemui, karena setiap penjual akan memberikan harga yang terbaik untuk para konsumennya. Jika pada penjual lain menjual aplikasi premium dengan harga yang lebih murah, tentu disitulah muncul pesaing dalam bisnis tersebut. Setiap konsumen akan selalu memilih harga yang sesuai dengan keuangan mereka. Jika ada yang lebih murah dengan kualitas sama, maka mereka akan memilih untuk membeli aplikasi premium tersebut di tempat itu. Maka dari itu, sebagai penjual, kita harus mengetahui keadaan dari target konsumen agar dapat mengatasi pesaing dalam bisnis ini dengan baik. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian dari presentasi kelompok kami. Marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.